bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Masih bersama kami pemirsa tentunya di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah, selanjutnya ada berita dari selebriti tanah air pemirsa. Namun bukan terkait dengan kontroversinya atau huru-haranya. Ini datang dari adik Raffi Ahmad, Nisha Ahmad, yang mendapat sorotan publik karena akhirnya dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat. Loh, kenapa itu menjadi sorotan publik? Betul banget pemirsa, karena sebelumnya Nisha Ahmad ini memang tidak lolos menjadi DPRD Jawa Barat. Dan yang bikin penasarannya, loh kok dilantik tiba-tiba? Nah ini kan kemarin kita juga melihat bahwa Nisha Ahmad ini dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat pada hari Senin 2 September 2024. Nah, kita ketahui juga bahwa Nisha Ahmad juga maju dalam pemilihan legislatif Jawa Barat dengan membawa nama partai PAN seperti itu. Dan ya, yang menjadi pertanyaannya kok bisa? Akhirnya KPU mengklarifikasi bahwa katanya Thoriko yang merupakan kandidat PAN juga yang lolos menjadi anggota DPRD Jawa Barat mengundurkan diri. Agak bingung nih kalau kok bisa ya mengundurkan diri. Padahal kan kalau lolos menjadi anggota DPRD itu adalah sebuah privilege pemirsa. Ya kita nggak tahu ya di belakangnya nih seperti apa. Tapi juga ada yang menyampaikan bahwa Thoriko ini mendapat tugas khusus dari partai PAN. Katanya sih seperti itu. Tapi ketika ditanya tugas khususnya apa sih Pak? Sampai mau merelakan ya sekitar 58.495 suara gitu kan untuk Nisha Ahmad. Nah sebenarnya kalau ditelusuri lagi KPU pun membantah bahwa ini ada pesanan ya kayak gitu. Tapi kan kalau kita lihat bahwa Nisha Ahmad juga meraih suara 50.442 suara. Ini berarti memang di bawah Thoriko. Jadi ketika Thorikonya itu mengundurkan diri, otomatis Nisha Ahmadnya naik atau maju menjadi anggota DPRD Jawa Barat periode 2024-2029. Nah, atas dasar itu juga Raffi Ahmad akhirnya mengucapkan selamat kepada adik tercintanya tentunya. Namun namanya juga netizen masih belum usai lah pemirsa, masih terus digodol gitu ya. Bahkan ada salah satu komentar warganet yang bertanya itu tuh dapat harga berapa sih? Ya terlepas dari nego-negonya harga, ya kita berdoa sajalah semoga memang kalaupun Nisha Ahmad, bukan kalaupun ya, memang sudah maju menjadi anggota DPRD Jawa Barat, semoga bisa menjadi wakil rakyat yang amanah seperti itu. Bisa mempertanggungjawabkan ya suara-suara yang sudah dimilikinya gitu kan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan ini juga menjadi sorotan untuk seluruh anggota DPRD yang baru saja dilantik ya di tiap-tiap daerah untuk bisa mengemban amanah dengan baik. Ingat, kalian wakil rakyat, bukan wakil golongan tertentu. Nah pemirsa, dari berita Nisha Ahmad kita akan geser. Ini dari luar negeri. Pemirsa tahu dong Bruno Mars ya, pelantun lagu Just the Way You Are ini, atau yang sekarang nih di TikTok nih lagi rame, bahkan ini masuk juga di Billboard ya, karena merupakan salah satu lagu yang hits ini bersama Lady Gaga, Die With a Smile, If the World Never Ending ya, itu pokoknya banyak banget ya nada-nadanya, pokoknya pemirsa biasanya gunain itu sebagai background untuk video-videonya atau yang lain-lainnya. Nah, tapi ini ada yang lucu pemirsa. Katanya kemarin juga sempat ramai bahwa
Bruno Mars ini kan sudah lama ya tidak mengeluarkan album ataupun mengeluarkan lagu. Dengan lagu berduetnya bersama Lady Gaga ini disinyalir katanya untuk membayar hutang. Sekelas Bruno Mars punya hutang, dan akhirnya ini ibaratnya yang awalnya mau bayar hutang karena dia lagunya udah masuk Billboard dengan angka yang di posisi yang tertinggi, tentunya kan itu bercuan ya, balik lagi malah jadinya untung seperti itu. Namun benar gak sih Bruno Mars itu terlilit utang judi? Nah, ini juga September ini nih pemirsa, Bruno Mars nih bakal melaksanakan konsernya di Indonesia. Nah, sebelumnya Bruno Mars tuh dikabarkan memiliki utang terkait judi yang cukup besar, sebesar 776 miliar kepada Park MGM Resort Las Vegas yang merupakan sebuah kasino ternama nih di Amerika Serikat. Nah, seperti yang diketahui bahwa memang Bruno Mars ini gemar bermain poker dan baru saja membuka bar koktail bernama The Pinky Ring pada Februari 2024. Namun, kabar terkait utang judi Bruno Mars yang sampai ratusan miliar itu katanya sih nggak benar, dan ini sudah dibantah oleh pemilik kasinonya tersebut. Enggak ada. Dan ya atas dasar ini juga menjadi perhatian penggemarnya bahwa sebenarnya kalaupun itu adalah sebuah isu yang sengaja dibuat untuk masyarakat itu nggak suka sama Bruno Mars, tapi kayaknya nggak ngaruh gitu ya. Jadi penggemar Bruno Mars ya masih tetap suka gitu kepada Bruno Mars. Dan terlebih lagi juga akhirnya Bruno Mars tuh sering ngepost lah itu ya, merepost konten-konten ataupun kadang yang di-tag oleh penggemarnya terkait dengan berita hutangnya ini. Dan Bruno Mars menyatakan bahwa gak apa-apa, itu lucu-lucuan aja, toh itu merupakan cerita dari masyarakat, ya udahlah, kalaupun nggak bener ya udah nggak usah harus diklarifikasi apa-apanya. Nah, terlepas dari itu, selamat nih untuk album Die With A Smile-nya ya, If the World Was Never Ending ya, I Will Be The Next To You, Cina kayak gitu. Dan kita juga berharap nih untuk konser Bruno Mars di September ini akan berjalan lancar. Nah, pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi dengan berita yang lainnya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.